Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Nama aku Ayunda Putri Atamevia dengan NIM 4109. Aku Hanifah Rusda Esero dengan NIM akhir 4108. Aku Ivana Kalisa Putri dengan NIM 4120. Jadi kami akan menjelaskan pengaruh WFH dan hybrid working terhadap birokrasi pasca pandemi. Yuk simak penjelasan kita. Saya akan menjelaskan apa itu WFH. WFH adalah sistem kerja di mana pegawai melakukan tugasnya di luar kantor, di rumah, atau di tempat lain dengan memanfaatkan teknologi internet dan komunikasi yang bertujuan untuk menjaga produktivitas untuk tidak datang ke kantor. Hybrid working adalah model kerja yang menggabungkan konsep kerja di kantor dan kerja jarak jauh. Dalam sistem ini, karyawan memiliki fleksibilitas untuk memilih di mana mereka ingin bekerja, baik itu di kantor, dari rumah, atau dari lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Model kerja ini telah menjadi populer, terutama setelah pengalaman pandemi COVID-19 yang memaksa banyak perusahaan untuk mengadopsi praktik kerja jarak jauh. Salah satu keunggulan utama dari hybrid working adalah pemberian otonomi kepada karyawan untuk mengatur jadwal dan lingkungan kerja mereka sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama meningkatkan fleksibilitas dan otonomi karyawan. Dalam model hybrid work, karyawan memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dan tempat kerja mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu mereka. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan memberikan pilihan kepada karyawan untuk bekerja dari kantor atau jarak jauh, membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hybrid working dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memungkinkan mereka untuk bekerja dalam lingkungan yang lebih tenang dan fokus. Dengan mengurangi gangguan yang mungkin terjadi di kantor dan memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja, karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien. Dan yang keempat, mengurangi waktu dan biaya perjalanan. Salah satu keuntungan besar dari hybrid working adalah kemampuannya untuk mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan ke kantor. Selain itu, dengan mengurangi jumlah kendaraan di jalan, model kerja ini juga dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan. 2019 sampai 2022 terdapat COVID-19 yang mengakibatkan Indonesia mengalami pandemi. Pada masa pandemi itu terdapat kebijakan baru, terutama kebijakan baru di bidang birokrasi. Kebijakan baru tersebut meliputi hybrid working dan WFH. Diberlakukannya kebijakan itu karena keadaan COVID-19 yang melarang kita dan memaksa kita untuk tidak bertemu secara langsung. Dengan adanya work from home dan hybrid work, maka COVID-19 tidak bisa menular secara langsung. Selama kurang lebih 4 tahun lamanya Indonesia mengalami masa pandemi, kini Indonesia sudah menghadapi pasca pandemi. Pasca pandemi merupakan situasi di mana kegiatan memulihkan, menyembuhkan, dan beradaptasi dengan keadaan yang baru. Maka kebiasaan yang lalu mungkin akan sulit dihilangkan karena sudah terbiasa. Termaksud kebiasaan untuk hybrid working dan working from home. Pengertian birokrasi adalah sistem organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan atau perusahaan melalui penerapan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan dari birokrasi yaitu melaksanakan administrasi dan pelayanan publik melalui kerjasama antar lembaga, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mewujudkan tujuan pembangunan secara merata, dan meningkatkan efektivitas pencapaian pemerintah. Adapun jenis birokrasi di Indonesia dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemerintahan umum.
Pemerintahan umum merupakan rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintahan yang bersifat umum. Bentuk tugasnya lebih mengarah ke regulasi atau mengatur. Yang kedua yaitu pembangunan. Birokrasi pembangunan adalah rangkaian pemerintahan yang memiliki tugas lebih spesifik atau khusus untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Jenis birokrasi ini tugasnya mengarah ke regulative function atau bersifat mengatur. Dan yang ketiga adalah pelayanan. Birokrasi pelayanan adalah rangkaian organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utama dari birokrasi ini yakni untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Hybrid working dan work from home tentunya memiliki dampak yang signifikan di pasca pandemi ini. Terdapat beberapa dampak yang signifikan bagi birokrasi. Yang pertama, ketergantungan tinggi pada teknologi. Saat hybrid working dan work from home, maka karyawan akan lebih sering mengandalkan teknologi dalam bekerja. Kedua, saat bekerja dari rumah, karyawan terkadang tidak bisa disiplin dan tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga tidak adanya pengawasan dari petinggi. Yang ketiga, munculnya sifat individualis pada karyawan, sehingga antar karyawan tidak bisa berinteraksi dengan baik. Yang keempat, kurangnya sosialisasi langsung, sehingga karyawan kesulitan untuk membangun organisasi. Saat work from home, karyawan juga disulitkan karena tidak bisanya memisahkan urusan pribadi dengan urusan kantor. Juga turunnya motivasi kerja karena kelelahan digital. Work from home menjadi solusi inovatif untuk mempertahankan kinerja birokrasi pasca pandemi. Sistem ini mendorong birokrasi menjadi lebih efisien, modern, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, WFH perlu dioptimalkan oleh pemerintah dengan memperkuat sistem infrastruktur, penguatan SDM, dan pengawasan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9. Bye-bye!